selamat siang. Back to channel Backpack Indonesia. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan dan kita akan memberikan tutorial bagaimana menginstal menggunakan multiboot. Nah, di sini ada multiboot yang fiturnya cukup lengkap. Ini kita tidak beli, dikasih cuma-cuma. Nah, untuk teman-teman yang ingin membeli nantinya, itu akan saya sematkan di bawah kontaknya. Silahkan kontak pemiliknya langsung, karena pemiliknya dia akan menjual aplikasinya ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin install ulang dengan cepat, dengan mudah, tanpa men-setting BIOS-nya lagi, itu cocok sekali menggunakan multiboot. Nah, untuk kalau teman-teman membeli di pemiliknya, itu bentuknya bukan HDD bekas begini. Itu nanti disiapkan SSD, jadi kecepatannya lebih cepat lagi. Di dalam sudah ada aplikasi yang komplit. Salah satunya kita dapat menginstal Windows tanpa men-setting dia UV atau non UV, apakah legacy atau apalah gitu. Nah, teman-teman, biasa kendalanya untuk laptop-laptop zaman dulu dengan zaman saat ini, itu biasanya kalau di bagian pembagian partisi itu tidak bisa di next, maka otomatis kita menggunakan Windows yang dia UV. Kita membuatkan UV atau non UV berbasis GPT. Sedikit agak berat. Nah, dengan adanya multiboot ini, itu kita abaikan semua. Jadi tanpa men-setting lagi, tanpa men-setting partisi, membagi partisi, itu tidak usah, diabaikan saja. Kenapa? Karena dengan multiboot ini itu sudah otomatis begitu. Dan tentunya ini sangat mudah digunakan. Nah, dari sekian banyaknya fungsi multiboot, saya akan memberikan fungsi salah satunya, yaitu instalasi Windows dengan mudah dan cepat, tanpa kita men-setting BIOS-nya UV atau legacy dan lain-lain. Oke, sebut dulu. Setelah itu di sini ada laptop. Laptop ini dia menggunakan bisa UV, bisa legacy, tetapi itu tidak usah saya setting karena sekali lagi saya menggunakan multiboot. Jadi saya tidak usah setting lagi, tidak usah saya buatkan bootable yang UV atau non UV. Itu cukup menggunakan multiboot. Nah, mau beli silakan kontak di bawah. Saya tidak menjual, tetapi yang pembuatnya langsung menjual, jadi silakan kontak pembuatnya. Nanti di deskripsi saya kasih kontaknya, silakan kontak dia. Kalau ingin beli silakan bilang saja saya lihat di channel Backpack Indonesia, insya Allah dapat potongan sedikit. Oke. Nah, di sini saya siapkan. Pertama-tama saya nyalakan dulu laptopnya. Nyalakan dulu laptopnya. Sebelum dinyalakan, jangan lupa multiboot dicolok di USB manapun, entah USB 2.0, USB 3.0, itu dia sudah kompatibel. Jadi saya colok dulu. Oke, saya colok. Setelah itu saya nyalakan. Ini saya masuk di Cengboot saja. Jadi teman-teman yang memiliki Cengboot di laptop itu biasanya Escape atau F9 atau F10
kadang-kadang F11 atau F12 atau FN F12 gitu. Jadi tanpa masuk di Windows BIOS, bisa juga masuk di BIOS, tidak ada masalah. Tapi untuk saat ini saya tidak masuk di BIOS. Nah, saya keluar dulu. Ini tadi masuk di BIOS. Ini tidak usah masuk di BIOS nanti, karena dia sudah otomatis. Untuk laptop HP biasanya cengbootnya itu dia di F9. Nah, di sini kita akan memilih bootingan yang mana yang ingin digunakan. Oke, ini HDD nampaknya tidak terbaca. Sepertinya goyang. Saya coba colok. Sepertinya goyang. Memang HDD ini kadang bermasalah. Maklum HDD tua. Tapi teman-teman kalau beli nanti dikasih SSD yang new sama pemiliknya. Oke, di sini kebaca. Ini USB WD. Ya, saya pilih saja. Nah, di sini tampilannya bermacam-macam. Kadang-kadang begini tampilannya. Nanti teman-teman tinggal pilih saja yang mana. Ini Windows salah satunya. Nah, nanti ini tampilan pertama. Kalau tampilan begini, silakan klik saja salah satunya. Ini Windows 7, Windows 10, ini Mac bisa diinstal. Jadi untuk multiboot ini kita bisa menginstal Mac OS. Oke. Nah, untuk tampilan yang lainnya seperti ini dia. Ini tampilan lainnya. Tadi kita memilih bagian atas yang USB, yang elemen ini WD. Ini kan di sini ada dua. Lihat. Di sini kan ada dua. Kalau yang di atas itu tadi tampilan yang kayak yang tadi. Nah, untuk tampilan yang langsung kita tidak usah mau nginstal pilihan kayak Mac dan Linux atau lainnya. Itu tinggal kita pilih bawah saja yang ini. Nah, otomatis dia akan masuk ke sini. Kalau yang tadi itu tidak langsung masuk ke sini, tetapi akan diberikan lagi pilihan apakah Windows 7, 10, Mac OS atau Linux dan lainnya. Nah, kalau ini langsung masuk di pemilihan saja. Nah, caranya sama dengan tadi. Teman-teman tinggal fungsikan ininya. Nah, ini kalau mau pakai basicnya 32 bit boleh, tidak ada masalah. Nah, ini oke, kembali lagi next. Nah, seperti ini. Oke, balik. Oke. Nah, balik lagi, tinggal kita pilih di sini. Ini kita tinggal pilih. Nah, di sini akan ada pilihannya. Kalau teman-teman menggunakan bawaan laptopnya, dia menggunakan chip yang kompatibel dengan 64 bit, maka bisa digunakan. Teman-teman pilih yang X64, bisa juga X86. Itu kalau chip bawaan kompatibel dengan Windows 64 bit. Tetapi kalau teman-teman hanya kompatibel dengan Windows 32 bit, teman-teman enggak bagus kalau cek. Jadi teman-teman tinggal pilih yang 86 apa sih, Kin?
teman-teman tinggal pilih yang X86 gitu. Jadi karena laptop saat ini dia kebanyakan sudah kompatibel dengan X6, jadi teman-teman tinggal pilih saja yang bisa dibawa yang 32 bit, bisa di atas yang 64 bit. Saya biasanya keseringan pakai yang bagian atas. Maaf ini keyboardnya agak gangguan juga. Oke, saya pilih bagian ini saja, Windows 10. Nah, inilah tampilan awal. Ini sudah masuk. Nah, di sini. Nah, untuk fiturnya ini sangat-sangat lengkap. Ini sangat-sangat lengkap. Tetapi saya akan membahas di video selanjutnya berbagai macam fasilitas atau berbagai macam fitur yang ada di Multiboot ini, tetapi saya akan memberikan video khusus untuk bagaimana menggunakan Multiboot untuk penginstalan Windows. Oke, pertama-tama kita masuk di bagian atas ini. Dengan tulisan apa ini, ANHDP boot, kayaknya itu singkatan pemiliknya. Oke, saya klik 2 kali. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk di partisi yang Multiboot. Nah, setelah itu teman-teman masuk di software install. Nah, software install, setelah itu teman-teman masuk di install. Nah, di sini. Nah, teman-teman, pada umumnya kalau laptop yang kita ingin install, berarti kan biasanya ada file Windows atau file pelanggan yang ada di C. Di C itu ada di download, di desktop, di dokumen, foto. Nah, itu teman-teman tidak usah manual. Itu teman-teman tinggal klik saja, buka aplikasinya Save User Data untuk men-save file pelanggan sebelum penginstalan, dia otomatis kayak seperti ini dia nih. C. Oke. Nah, biasanya kenapa ini tidak muncul di sini? Biasanya di sini muncul download, folder desktop, dokumen, foto, video, musik. Nah, itu tinggal dicentang. Setelah itu tinggal dipilih kita mau save di mana, umpamanya di D. Nah, kita langsung save. Nah, otomatis ke save. Cuman di sini tidak muncul. Kenapa? Karena memang untuk laptop ini Windowsnya sudah rusak. Artinya tadi kita sudah penginstalan, cuman kita batalkan. Jadi saya batalkan penginstalannya karena saya lupa, ternyata saya ingin mendokumentasikan bagaimana proses pengerjaannya. Jadi saya batalkan dan saya ulangi, dan ternyata dia sudah tadi proses berjalan 2% dan saya cancel. Makanya di sini Windowsnya sudah hilang. Makanya folder untuk download dan lain-lain di sini sudah tidak muncul. Tapi kalau untuk Windows yang lainnya yang sebelum dihapus, itu biasanya dia muncul walaupun Windowsnya sudah tidak bisa masuk ke Windows lagi. Yang penting belum pernah di format partisi C-nya itu akan muncul. Oke, saya close saja. Nah, di sini saya tinggal masuk di proses penginstalan dengan mengklik install P2, install versi 2. Saya klik 2 kali. Nah, enaknya untuk bootable ini kita tidak usah memilih partisi C lagi. Karena kenapa? Karena dia sudah otomatis mendeteksi
partisi C di mana letaknya, dan dia akan otomatis menginstal di C gitu. Kita pilih bagian atas. Nah, setelah itu kita akan memilih Windows-nya. Nah, untuk pemilihan Windows ini kita bisa memilih Windows yang belum di apa-apakan, entah Windows asli atau Windows yang kita inginkan dalam bentuk file ISO kayak seperti ini. Nah, ini Windows XP. Nah, jadi kita bisa install Windows 7 yang original. Tetapi saat ini saya ingin menginstal Windows 7 yang sudah include dengan aplikasinya. Artinya ini Windows backupan. Nah, di sini ada pilihannya. Oke, di sini ada Windows 7 64 bit, ada Windows 7 32 bit, ada Windows 8 1, ada Windows 10. Ini Windows 10 saya yang backup langsung semalam, tetapi nanti akan saya buatkan video bagaimana membuat file backupan Windows yang kita inginkan. Itu bisa. Nah, nanti videonya akan saya upload, cuman saya konsultasi pemiliknya dulu. Apakah bisa selanjutnya saya buatkan tutorial itu, apa pemiliknya langsung yang ingin membuatkannya. Nah, di sini saya ingin menginstal umpamanya Windows 7 64 bit. Jadi saya klik di atas, setelah itu saya open. Nah, otomatis sistem akan melakukan proses instalan. Ini saya close. Nah, otomatis dia akan jalan. Di sini dia sudah mendeteksi C-nya langsung. Jadi kita tidak usah memilih partisi. Nah, kadang-kadang masalahnya adalah tidak bisa di next kalau di install normal. Ya kan? Install normal seperti ini. Ini laptop kalau kita menggunakan flash disk biasa yang UV, itu kadang-kadang tidak mau di next. Kenapa? Karena jenis partisinya beda. Nah, kalau untuk laptop ini itu diabaikan, full diabaikan. Jadi sangat mudah digunakan. Oke. Nah, untuk proses penginstalannya kita akan menunggu sampai 100% dan dia akan shutdown otomatis dan dia nyalakan. Nah, proses shutdown pertama itu HDD bisa dilepas. Kenapa? Karena kalau kita tidak lepas, maka bisa jadi akan kembali ke proses awal. Nah, jadi nanti kita tunggu sampai 100%, lalu dia akan mati. Setelah itu kita colok saja HDD-nya supaya dia tidak akan mengulang. Nah, di sini sudah selesai untuk proses penginstalan. Setelah itu teman-teman tinggal OK. Di sini akan merestart PC-nya kembali. Dia akan shutdown. Setelah itu ini otomatis saja atau langsung OK saja. Nah, di sini pada saat dia mati pertama kali, teman-teman tinggal cabut. Kenapa dicabut? Karena kalau tidak dicabut, biasanya dia akan mengulang proses penginstalan, maka ini boleh dicabut. Nah, ini sudah masuk Windows. Oke, di sini sebentar jalan. Nah, untuk pemiliknya di sini ada nama
pemilik untuk mengcustom atau memodifikasi OS ini, multiboot. Artinya ya pembuat multibootnya. Nah, itu namanya ada di atas. Jadi nanti kontaknya ada di bawah. Sekali lagi, saya tidak menjual multiboot ini, cuman membantu untuk membuat video reviewnya saja. Jadi silakan untuk teman-teman yang ingin membelinya, silakan kontak yang ada di deskripsi channel kami. Nah, ini kita tinggal selesai tok saja berapa persen. Nah, ini kalau dia menggunakan SSD itu malah lebih cepat. Jadi kalau teman-teman membeli sama pemiliknya, itu nanti dikasih SSD, di dalam SSD itu sudah ada multiboot, maka penginstalannya bisa lebih cepat lagi. Ini lumayan oke ketimbang kalau kita install manual, itu lebih lama lagi. Kalau untuk install ini saya sudah bandingkan, itu lebih cepat ini, dan dia sudah komplit aplikasinya. Nah, itu udah. Nah, kalau untuk Windows 7 dia biasanya ada otomatis, dia scan drivernya, PGA, USB, chipset dan lain-lain, WiFi. Dia akan deteksi dan dia akan install otomatis. Gitu. Ini proses penginstalan drivernya, baik PGA tampilan, touchpad, USB, WiFi, itu ada semua. Di sini ada Realtek. Ini akan diinstal. Dia ini secara otomatis. Jadi teman-teman tidak usah klik sana sini lagi, tinggal sekali klik tadi dari awal, itu kita tinggal tunggu. Nah, ini kalau sudah selesai, ya ini tinggal bisa dipakai. Nah, di sini oke, di sini sudah selesai untuk proses penginstalannya. Nah, di sini sudah selesai. Ini sudah komplit. Aplikasi sudah oke.